Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reti Priyatini dari kelas Manajemen Reguler E dengan NIM 34022000085. Pada kali ini saya kembali membuat video mengerjakan tugas untuk mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan materi perkuliahan korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Yang pertama, korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, di sebelahnya terdapat rumus korelasi produk momen. Yang kedua, regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Di sebelahnya juga terdapat rumus regresi. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Rumusnya, KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Untuk praktiknya, langsung saja buka Excel. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan tabel dan sudah mengisi data-data yang diperlukan. Yang pertama ada X1 dan Y ya, yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini saya akan mulai menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi dengan menggunakan salah satu program Microsoft Excel, yaitu data analisis. Langsung saja klik data, pilih data analisis. Tapi sebelumnya, jika pada komputernya belum terdapat data analisis, maka bisa menampilkan toolpath data analisisnya terlebih dahulu. Kalau sudah ada seperti ini, maka tinggal langsung klik, pilih korelasi, klik OK. Nah, di sini ada input range. Kita blok di sini, dari sini sampai ke sini. Kotak yang di sininya kita centang. Output range. Nah, di sini kita klik kolom di mana kita akan menyimpan tabel hasil dari korelasi. Misalnya saya akan simpan di sini. Maka klik yang itu. Oke. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 dengan jumlah pembeli atau Y sebesar 0,403099916. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tabel keeratan korelasi. Nah, di sini ada interval koefisien ini dan tingkat keeratan korelasi. Bisa dilihat di sini. Di sini kan hasilnya 0,403 sekian. Nah, berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y,
bisa dilakukan dengan metode regresi. Sekarang kita coba lakukan, kita ke data analisis, cari regresi. Nah, ini. Lalu klik OK. Input Y range. Untuk mengisi ini, maka kita blok jumlah pembeli sampai sini. Selanjutnya, input X range. Kita blok lagi sampai sini. Kita centang pada kotak labels, output range. Nah, yang ini seperti tadi, kita klik di kolom di mana kita akan menampilkan tabelnya. Saya klik di sini misalnya. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa dilihat ada summary output atau statistika regresi. Di sini ada multiple R sebesar 0,403 sekian sama dengan ini, dan R square hasilnya 0,162 sekian. Ini merupakan kuadrat dari multiple R. Dan yang lainnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya koefisien determinasi. Di sini sudah saya tulis ya. Sesuai dengan definisinya, koefisien determinasi adalah angka hasil proses analisis regresi, dan rumusnya adalah R kuadrat dikali 100%. Maka di sini masukkan nilai R atau multiple R yang ini ke sini, lalu dikuadratkan, lalu dikali 100%. Maka selanjutnya akan dihasilkan koefisien determinasi sebesar 16,25%. Jadi dapat disimpulkan pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pembeli adalah sebesar 16,25%. Nah, berarti 83,75% jumlah pembeli dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, X2 dan Y, atau jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Nah, caranya sama ya. Kita ke data analisis, korelasi, kita klik OK, input range-nya, kita blok dari jumlah pengunjung sampai jumlah pembeli, sampai sini. Output range, seperti tadi, kita isi dengan mengeklik kolom di mana tabel korelasi nanti akan ditampilkan. Misalnya di sini saya klik di sini, lalu kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Dari hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,786 sekian. Nah, berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa besar pengaruh X2 terhadap Y, bisa dilakukan metode regresi. Kita ke data analisis, kita cari regression. Oke. Nah, pada input Y range, blok jumlah pembeli sampai sini. Nah, dan pada input X range, blok jumlah pengunjung sampai ke sini. Oke. Labelsnya jangan lupa dicentang. Untuk output range, klik kolom di mana kita akan meletakkan tabel.
Nah, ini lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat summary output dan bisa dilihat di sini ada regression statistik atau statistika regresi. Di sini ada multiple R sebesar 0,786 sekian sama dengan yang ini, dan R square 0,6191 sekian. Ini merupakan hasil dari kuadrat multiple R yang ini. Dan yang lainnya bisa dilihat di sini ya. Nah, selanjutnya mencari koefisien determinasi. Saya sudah menulis koefisien determinasinya. Dengan rumus R kuadrat dikali 100%. Nah, maka selanjutnya masukkan ini, multiple R yang ini, lalu dikuadratkan, lalu dikali 100%. Nah, maka selanjutnya akan dihasilkan koefisien determinasi sebesar 61,91%. Nah, maka dapat disimpulkan pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 61,91%. Jadi, 38,9% jumlah pembeli dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung. Kita ke data, lalu data analisis, kita ke korelasi, kita klik OK. Pada input range, blok kualitas pelayanan pramuniaga X1 dan jumlah pengunjung X2 sampai ke sini. Jangan lupa label in first row-nya dicentang, lalu output range, klik kolom di mana kita akan menampilkan tabel. Di sini, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan, diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pengunjung sebesar 0,1808 sekian, atau bisa dibulatkan menjadi 0,181. Nah, berdasarkan tabel keeratan, menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, untuk mengetahui berapa besar pengaruh X1 terhadap X2, dapat dilakukan metode regresi. Ke data analisis, cari regresi, klik OK. Nah, di sini kita blok yang ini, lalu yang ini saya hapus dulu. Nah, yang ini juga kita blok yang ini, kualitas pelayanan pramuniaga. Jangan lupa centang labels dan output range-nya. Di sini output range, klik kolom di mana kita akan menyimpan tabel. Di sini, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat summary output, di sini ada regression statistik, ada multiple R, R square, dan lainnya. Nah, selanjutnya mencari koefisien determinasi. Di sini saya sudah menulis berapa koefisien determinasinya dengan rumus R kuadrat dikali 100%. Caranya sama seperti yang tadi. Dan di sini koefisien determinasi adalah sebesar 3,27%. Maka artinya pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pengunjung sebesar 3,27% dan selebihnya yaitu 96,73%
jumlah pengunjung dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang tadi kita kerjakan yang ini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1 terhadap X2 merupakan regresi sederhana. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada regresi berganda. Kita akan mencari korelasi, regresi, dan determinasi pada kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Caranya sama, ke data analisis, kita cari korelasi, kita klik OK. Nah, di sini kita blok dari sini sampai ke sini. Nah, labels in first row jangan lupa dicentang, dan output range-nya adalah klik kolom di mana kita akan menyimpan tabel. Nah, lalu kita klik OK. Nah, maka muncul tabel seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama. Nah, berdasarkan tabel, keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, untuk mengetahui berapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dapat dilakukan metode regresi. Kita ke data, lalu data analisis. Kita cari regresi. Kita klik OK. Nah, ini hapus. Kita blok yang ini, yang Y. Nah, lalu yang ini input X range-nya kita blok dari X1 sampai X2 sampai sini. Nah, jangan lupa labelnya dicentang. Output range-nya juga diisi, di mana kolom yang akan kita gunakan untuk menampilkan tabel. Ini di sini. Lalu kita klik OK. Kita gulir dulu ke bawah. Nah, di sini ada summary output dan yang lainnya. Hasil dari metode regresi. Selanjutnya, mencari koefisien determinasi. Nah, di sini saya sudah menampilkan koefisien determinasi dari hasil proses analisis regresi yang ini. Dan dihasilkan koefisien determinasi sebesar 47,47%. Nah, maka artinya pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli adalah sebesar 47,47%. Mungkin cukup sekian dari saya dalam mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.